Selamat datang kembali pada materi pembelajaran dasar SQL mengenai integritas data. Materi mengenai integritas data kali ini merupakan kelanjutan dari materi integritas data sebelumnya mengenai penerapan primary key dan foreign key. Adapun cakupan dari materi pembahasan kali ini, kita akan belajar mengenai penerapan constraint not null, constraint check, dan constraint unique dalam sebuah tabel. Oke, baik, mari kita mulai saja. Kita akan masuk ke lingkungan SQL Plus, kemudian masuk ke skema yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita akan lihat dulu dalam skema kita punya tabel apa saja. Oke, dari materi pembelajaran sebelumnya kita sudah menciptakan dua buah tabel, yaitu tabel penjualan dan tabel petugas. Mari kita lihat strukturnya. Oke, lihat, kalau diperhatikan, kode jual di sini merupakan primary key, dia adalah not null. Kode petugas, kemarin kita sudah menciptakan tabel petugas di mana kode petugas didefinisikan sebagai primary key dan dia adalah not null. Jadi artinya apa? Karakteristik primary key itu dia adalah not null. Artinya not null artinya setiap kali sebuah data akan diinputkan dalam tabel penjualan atau petugas, maka kode jual dan kode petugas ini harus diisikan dengan data, tidak boleh kosong. Oke, kita cek ya, kita buktikan apakah memang benar seperti itu. Oke, sekarang kita akan memasukkan ke dalam tabel petugas yang kita isikan hanya kode petugas saja. Kenapa kode petugas saja? Karena di sini nama petugas dan tanggal masuk null, nullify artinya tidak memiliki keterangan apapun karena di sini. Jadi artinya boleh kosong. Ya, kita cek. Misalnya kode petugas kita isikan PTG 03. Kita coba. One row created. Artinya apa? Barisnya sukses untuk ditambahkan. Kita cek ya tabel petugas. Nah, di sini kan kode petugasnya muncul, tapi nama petugasnya nol kan? Kita tidak mengisikan data pada nama petugas dan tanggal masuk. Dan ini diperbolehkan memang. Kenapa? Karena struktur dari tabel petugas, nama petugas dan tanggal masuk memang nullify. Sekarang kita cek kebenarannya. Apakah memang benar kode petugas itu not null? Oke, sekarang kita coba yang akan kita insertkan itu adalah nama petugas. Nama petugas saja. Ya, misalnya kita ingin Dina. Oke. Muncul pesan kesalahan. Cannot insert null into SQL petugas kode petugas. Ini artinya apa? Kita mengisikan data pada tabel petugas, tapi kode petugasnya tidak diisikan data. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena kode petugas tadi kan not null. Dia harus berisi data. Ya, ini adalah batasan yang memang ada dalam tabel petugas. Not null ini adalah dampak dari penciptaan primary key ya. Nah, sekarang kalau kita lihat datanya, agak aneh kan ya? Kode petugasnya ada, tapi nama petugasnya kosong nih. Nah, sekarang kita ingin mencoba bagaimana membuat batasan constraint not null terhadap nama petugas. Jadi artinya kalau ada kode petugasnya harusnya namanya juga ada dong. Jangan kosong. Jadi kita ingin menambahkan batasan constraint not null terhadap nama petugas. Menambahkan batasan, kalau kalian memperhatikan materi yang sebelumnya, pada saat kita belajar bagaimana menambahkan primary key dan foreign key dalam sebuah tabel, itu sama artinya dengan kita mengubah struktur tabel. Kita menggunakan perintah alter tabel. Oke, alter tabel diikuti oleh nama tabelnya. Nah, sekarang yang ingin kita tambahkan itu adalah constraint not null untuk field nama petugas. Constraint not null itu bukanlah merupakan constraint yang bisa diciptakan di level tabel.
Tapi constraint not null merupakan constraint yang hanya bisa diciptakan di level kolom. Jadi kita tidak bisa menggunakan add constraint. Karena perintah alter tabel add constraint itu digunakan pada saat kita ingin mendefinisikan sebuah constraint di level tabel. Jadi, gimana caranya? Nah, pada saat kita ingin mendefinisikan sebuah constraint di level kolom, ya kita tidak bisa menggunakan add constraint. Jadi, pakai perintah apa? Gunakan modify. Sama artinya bahwa kita ingin mengubah nama field. Sekarang kita ingin mengubah field tersebut menjadi not null yang tadinya null. Perhatikan ya. Constraint not null tidak bisa didefinisikan di level tabel. Dia harus di level kolom. Karena itu perintahnya di sini menggunakan modify. Ya, kita cek nama petugas di sini tipe datanya varchar 2 panjangnya 25. Ya. Nama petugas tipe datanya tetap varchar 2 panjangnya 25. Hanya di sini kita tambahkan constraint not null. Ya, tapi sebelumnya alangkah baiknya kalau kita menghapus ini kode petugas PTG03 yang sudah masuk ini. Kenapa? Karena biasanya pada saat kita menambahkan sebuah constraint dalam tabel, SQL Engine akan mencek datanya. Di sini kita akan mengatakan bahwa nama petugas tidak boleh kosong loh, tapi sebelumnya sudah ada data yang kosong. Nah, biasanya itu akan ditolak oleh SQL Engine. Sehingga untuk amannya, kita hapus saja dulu datanya, delete from petugas. Yang mau kita hapus yang mana nih? Kode petugas yang mana nih? Yang kodenya adalah PTG03. Jadi seperti itu. Ya, kita jalankan. Oke, kita cek lagi datanya. Nah, sudah hilang ya. Nah, sudah terhapus. Tabel altered. Sekarang kita lihat strukturnya. Nah, kode nama petugasnya not null. Sekarang kita cek kebenarannya. Yuk, kita tambahkan ini lagi ya. Kita jalankan saja. Perintah ini kan hanya ingin mengisikan kolom kode petugas nih. Tidak mengisikan nama petugas. Harusnya perintah ini salah. Ya, salah. Cannot insert null into SQL petugas nama petugas. Artinya SQL Engine di sini menolak untuk memasukkan data ini. Kenapa? Karena di sini dikatakan dari strukturnya bahwa nama petugas itu adalah not null. Dan perintah ini tidak mengisikan nama petugas, hanya mengisikan kode petugas saja. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk menambahkan batasan not null ke field nama petugas. Perintah alter tabel petugas di sini kita tidak memberikan nama terhadap constraint not null kita. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita ingin memberikan nama terhadap constraint not null? Sekarang kita coba untuk tanggal masuk ya. Untuk tanggal masuk, kita coba memberikan perintah not null sama bahwa karena constraint not null di level kolom bukan level tabel, maka kita menggunakan perintah modify. Hanya di sini kita rubah tipe datanya adalah tipe data tanggal. Kita ingin memberikan nama constraint-nya, kita kasih tambahan klausa constraint, misalnya tanggal NN, gitu ya, not null. Jadi artinya nanti constraint kita punya nama, yaitu tanggal NN namanya. Oke, tabel altered ya, berhasil kita. Nah, sekarang kita cek lagi, tanggal masuk sekarang sudah not null. Kalau kita mau ngecek bahwa mana aja sih constraint-constraint yang memiliki field-field yang constraint-nya memiliki nama dan tidak, itu gimana caranya? Kita bisa merujuk pada tabel user constraint yang memang disediakan oleh Oracle untuk menyimpan semua informasi mengenai constraint yang dimiliki. Contoh misalnya ya, kita lihat strukturnya dulu ya. User constraint. Ya, di sini ada constraint name, constraint type, dan table name. Sekarang kita cek ya. Kita mau melihat constraint apa saja sih yang ada di dalam tabel petugas. Ya, kita lihat
Kita select saja constraint name. From user constraints. Ya, where table name-nya ini adalah petugas. Ya, kita ingin melihat nama constraint, jenis constraint-nya dari tabel user constraint untuk tabel petugas. Kita pengen cek di tabel petugas yang kita miliki, kita punya constraint apa aja. Nah, kita lihat di sini ya. Muncul kan nih? Nah, ternyata kita punya 3 constraint. Ada PK kode petugas. Lihat constraint type-nya ini adalah P. Artinya apa? Bahwa ini merupakan primary key. Kemudian di sini sys C00746 ini constraint-nya adalah cek untuk not null. Ini merupakan tadi constraint not null untuk nama petugas ya, sedangkan tanggal NN adalah constraint not null untuk tanggal masuk. Nah, kenapa nih kok di sini pakai sys C007476 itu tadi karena pada saat kita menciptakan constraint nama petugas kita tidak memberikan nama terhadap constraint-nya. Karena itu Oracle lah yang akan memberikan namanya. Biasanya penamaan constraint yang diberikan oleh Oracle itu akan diawali dengan sys. Sedangkan untuk tanggal masuk tadi kita sudah memberikan nih tanggal NN. Ya, jadi seperti itu. Ya, constraint C di sini artinya not null. Oke, sekarang penjelasan constraint not null sudah selesai. Kita akan masuk ke constraint unique. Ya, ke constraint unique misalnya contoh yang enak itu adalah email. Misalnya ya, email kalau kita ngelihat di tabel petugas, ini kan nggak punya email ya. Kita tambahkan saja email. Ya, kita menambahkan email. Coba pakai perintah apa? Alter table ya, petugas. Kemudian kita tambahkan add, kolomnya adalah email. Tipe datanya varchar 2, misalnya 2. Sekaligus pengen kita buat bahwa email ini adalah unique. Artinya unique apa sih? Tidak boleh ada nama email yang sama persis. Ya, jadi seperti itu. Kita cek nanti ya. Varchar 2 unique. Ini boleh langsung ya, jadi kita boleh menambahkan kolom, langsung kita definisikan constraint-nya seperti ini, boleh-boleh saja. Ya, double alter, kita lihat struktur petugas. Nah, email, memang di sini dituliskannya adalah tidak not null, karena sebenarnya unique boleh-boleh saja kosong. Yang penting dia tidak boleh ada 2 yang sama persis. Yuk kita coba ya. Sekarang kita coba, sebelumnya kita cek dulu data di tabel petugas apa. Oke, email kosong ya. Kita cek dulu, misalnya kita insert into, kita cek misalnya PTG03, namanya di sini Dina. Tanggal masuknya kita menggunakan fungsi toDate saja biar gampang ya. Misalnya tanggal masuknya adalah tanggal 13 bulan 3 tahun 2004. Ya, formatnya day, month, year. Kemudian emailnya misalnya kita coba ya. Pastikan di sini. Oke, one row. Select asterisk from petugas. Oke, sudah masuk ya. Ingat, lihat, perhatikan email ini kan unik. Dia boleh null, tapi biasanya nggak boleh sama. Nggak boleh ada yang sama persis. Kita coba ya. Kita tambahkan sekarang PTG 04 nih.
Di sini kita tambahkan misalnya Gina. Yang lainnya asumsikan sama saja ya. Nah, muncul ya pesan kesalahan unique constraint violate. Artinya apa? Bahwa aturan primary key aturan unique, bukan aturan primary key tapi aturan unique itu dilanggar. Kenapa? Karena tadi kita ingin memberikan nama email yang sama persis yang sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah masuk ya, d@gmail.com, kita ingin tambahkan lagi d@gmail.com. Ini akan ditolak. Nah, ini adalah dampak dari penerapan constraint unique dalam sebuah tabel. Jadi, sudah cukup bisa dipahami ya adik-adik ya. Tadi adik-adik sudah belajar mengenai constraint not null, dampaknya apa terhadap data. Dan sekarang constraint unique, dampaknya bagaimana pada saat kita mengisikan data dan lain sebagainya. Ya, unique ini juga di level kolom kita menerapkan constraint-nya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita ingin belajar mengenai constraint check. Nah, enaknya constraint check kita buat tabel baru dari produk. Kita ingin melakukan pengecekan bahwa harga dan stok di sini ada batasan minimum masukan yang harus dicek ya. Kita coba. Kita buat lagi tabel produk dari skema yang ada. Masih ingat kan ya? Perintah untuk penciptaan tabel. Ya, penciptaan tabel kita menggunakan perintah create table. Dilanjutkan dengan nama tabelnya produk di sini ya. Nah, kode produk kita berikan tipe datanya karakter 5. Kemudian nama produk chart 2, panjangnya 25. Kita definisikan bahwa dia adalah not null. Kemudian harga, tipe datanya kita definisikan number 12. Nah, number ini 12 itu adalah 12 digit dengan 0 angka di belakang koma. Ya, seperti itu. Kemudian stok. Stok kita definisikan juga number, hanya panjangnya 3 di sini. Kemudian satuan. Satuan varchar 2, panjangnya misalnya 10 saja. Nah, kita memiliki primary key di sini. Kalau lihat di sini ya, kode produk ini merupakan primary key. Kita berikan nama primary kita adalah kode produk. Ya, kita memberikan batasan primary key di level tabel ini ya, bukan di level kolom. Constraint primary key-nya adalah kode produk. Oke. Sekarang kita akan memberikan tambahan constraint check untuk harga dan stok. Ya, di sini kita akan memberikan constraint cek harga di level kolom. Jadi perhatikan, berbeda dengan constraint not null, di mana constraint not null tidak bisa kita definisikan di level tabel. Dia harus didefinisikan di level kolom. Sedangkan untuk constraint check ini bisa kita definisikan baik di level kolom maupun di level tabel. Ya, jadi misalnya di level kolom kita berikan nama ya, constraint CHK harga. Kemudian kita cek bahwa harga itu tidak boleh misalnya di sini memiliki harga minimum yaitu 10.000. Ya, jadi harganya harus di atas 10.000, tidak boleh di bawah 10.000. Ini bisa kita cek seperti ini. Ya, perhatikan penamaannya harga, kemudian berikan nama constraint-nya. Ya, atau boleh saja sih constraint-nya dihapus namanya, kita langsung cek seperti tadi bisa. Hanya untuk memudahkan maintenance ke depannya, kita berikan nama CHK harga. Ini artinya biar kita tahu bahwa itu adalah constraint check. Kita cek bahwa harganya itu harus 10.000. Jadi nanti pada saat kita menginputkan data, kalau nilai harga yang diinputkan di bawah 10.000 ini tidak akan diterima. Oke, sedangkan untuk stok kita definisikan pada level tabel ya. Constraint stok cek. Ingat ya, setelah klausa cek ini harus diikuti oleh tanda kurung buka dan tutup. Jadi
deskripsi ceknya, apa yang mau dibatasi itu diletakkan di dalam tanda kurung buka dan kurung tutup. Kita lihat bahwa cek itu tidak boleh lebih kecil dari 0, atau ya harus misalnya di atas 1 lah ya. Stok itu harus di atas 1. Tidak boleh 0 maksudnya ya. Tidak boleh kosong. Cek stok 1. Oke, kalau sudah kita akan coba jalankan. Ya, tabel created. Ya, tabel tercipta. Sekali lagi perhatikan ya. Kode produk di sini merupakan primary key, di mana definisi primary key-nya kita definisikan di level tabel. Sedangkan untuk constraint check, untuk constraint not null, untuk nama produk not null, dia kita definisikan di level kolom. Nah, untuk cek sendiri ada dua. Bisa di kolom, bisa di level tabel. Nah, untuk level kolomnya kita definisikan field harga. Ya, field harga ini constraint check-nya kita definisikan di level kolom. Sedangkan untuk field stock ini kita definisikan di level tabel. Tabelnya sudah sukses nih. Yuk kita cek ya. Nah, kita sudah punya tabel produk. Yuk, sekarang kita lihat struktur tabel produk apa saja. Kita lihat kan? Ada stok satuan. Memang nggak kelihatan di sini bahwa harga dan stok ini adalah dia memiliki constraint check. Terlihatnya adalah pada saat ini kita melihat deskripsi constraint-nya di dalam tabel user constraint ini. Kita cek sekarang ya, kita rubah nih tabel produk. Kita lihat constraint-nya di tabel user constraint. Kita lihat di sini. Nah, PK produk ini adalah P. Nah, karena penamaannya seperti ini, kalau kita di depannya kita berikan CHK harga, kita udah jelas tahu bahwa pasti dia constraint-nya adalah constraint check. Jadi seperti itu. Coba kalau misalnya kita lihat, bisa kita tambahkan search condition ya. Kita tambahkan coba search condition-nya di sini ya. Search condition. Kita cek isinya apa. Nah, di dalam search condition enak nih. Lebih terlihat. Oke, biar agak enak melihatnya, kolomnya kita ini aja ya. Kita kecilkan. Search condition format kita buat jadi misalnya A25 aja. Ya, kemudian kita jalankan ini. Kita jalankan kembali constraint ini, kita cek. Ya, nah di sini kita bisa ngelihat nih. Jadi tampilannya agak kita rapikan. Tadi panjang untuk yang search conditionnya formatnya kita kecilkan jadi 25. Kita bisa lihat nih bahwa untuk constraint MSys C007479 dia constraint type-nya adalah memang check, tapi search condition-nya adalah nomor nama produk is not null. Nah, sedangkan untuk cek harga lebih besar dari 10.000. Dan stok adalah stok lebih besar dari 1. Sedangkan untuk PK kode produk, ini P sudah jelas bahwa dia adalah primary key. Nah, jadi memang kalau secara pada saat kita melihat strukturnya saja seperti ini, tidak terlihat. Tidak terlihat mana yang check, mana yang not null. Tapi pada saat kita merujuk pada tabel user constraint, ini bisa terlihat dengan detail. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba menginputkan data di tabel produk. Kita coba misalnya ya insert into produk. Kita masukkan berturut-turut value-nya, kode produknya misalnya P0001 ya, nama produknya. Kemudian kita masukkan nama produknya misalnya Coca-Cola 1 liter. Ya, kemudian kita coba harga tadi data 10.000 kan ya. Misalnya kita masukkan kita coba di bawah 10.000, 8.000 gitu ya. Stoknya kita buat aja 2, masalah. Satuannya
kita buat misalnya dia botol. Ya, misalnya seperti itu. Kita coba di sini. Kita cek constraint check tadi ya. Harga itu kan katanya harus di atas 10.000 ya. Kita buat 8.000. Kita masukkan di sini. Nah, ternyata cek constraint, cek harga violate. Nggak boleh, kenapa? Karena di bawah 10.000 kita mendefinisikannya. Sekarang kita tambahin 1 deh depannya ya. Jadinya ada 18.000 harganya sekarang. Kita cek ya. One row created. Jadi artinya adalah nilai yang kita inputkan benar. Karena batasan constraint check tadi. Oke. Sudah cukup jelas ya adik-adik? Hari ini adik-adik sudah belajar mengenai bagaimana penerapan constraint null, constraint unique, dan constraint check. Dan apa dampaknya terhadap data pada tabel yang adik-adik ciptakan. Sudah cukup jelas. Nah, kalau kita ingin melakukan dropping, gimana nih drop constraint dihapus? Enaknya tadi, kalau kita memberikan nama constraint, ya, misalnya kita ingin cek harga tadi ya, kita drop. Ya, jadi sama, kita rujukannya adalah alter tabel produk. Misalnya kita drop constraint-nya ya. Constraint, nama constraint-nya merujuk pada nama constraint. Tadi CHK harga. Pada saat kita drop, artinya pada saat kita ingin menginputkan harga di bawah 10.000, ini nanti akan diperbolehkan. Ya, kita cek. Ya, tabel alter. Sekarang kita mau merubah nih. P002, Coca-Cola-nya nggak apa-apa deh ya, tetap 1 liter. Sekarang harganya di bawah 10.000. Kodenya saja yang kita buat beda. Kita cek. Nah, masukkan datanya ya. Nah, ini dampak tadi. Kok sekarang bisa masuk, kenapa? Ya, karena constraint-nya sudah kita hapuskan. Sehingga cek harganya itu tidak ada minimalnya lagi. Jadi artinya kalau tadi dibatasi harus di atas 10.000, dengan kita hapus constraint-nya, ya di bawah 10.000 sekarang harganya bisa masuk. Ya, demikian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik kalian dan semoga mudah untuk dipahami. Salam, sampai ketemu pada materi pembelajaran